Yaps, mari kita lanjutkan soal leveling episode sebelumnya. Mari kita langsung saja. Di Jepang, para tentara mulai kebingungan saat mencoba mengevakuasi penduduk. Tempat evakuasi yang tersedia sudah tak lagi mencukupi, dan mereka hanya bisa menunggu transportasi berikutnya sambil tetap bertahan di lokasi tersebut. Meski dalam kondisi penuh tekanan, para tentara memutuskan untuk tetap tinggal diam demi melindungi warga yang belum bisa dievakuasi. Namun sayangnya, para raksasa akhirnya tiba di lokasi tersebut. Para tentara segera membuka tembakan, walaupun mereka tahu itu tidak akan memberi pengaruh yang berarti. Tetap saja mereka bertahan, berusaha semampu mereka untuk melindungi rakyatnya. Tiba-tiba salah satu raksasa hendak menyerang seorang tentara. Sebuah trisula hitam melesat dengan kecepatan tinggi dan menancap tepat di tubuh raksasa itu. Dalam sekejap, makhluk raksasa itu tumbang. Semua orang di sana terkejut. Hanya dengan satu serangan, raksasa yang begitu mengerikan langsung kalah. Ternyata senjata itu adalah milik salah satu shadow yang dipanggil oleh Sung Jinwoo, seekor naga air yang bernama Jima yang sebelumnya telah ia bangkitkan. Sung Jinwoo kemudian muncul dan memberikan perintah kepada para warga untuk segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Jinho melindungi mereka dari reruntuhan batu yang jatuh dari atas gedung. Dengan tekad yang kuat, Jinho berkata kepada Sung Jinwoo bahwa ia akan mengurus evakuasi semua orang yang ada di sana. Sung Jinwoo kemudian memerintahkan Jima untuk segera menghabisi para raksasa lainnya. Ia sendiri ikut turun tangan, bekerja sama dengan Jima untuk menyingkirkan para raksasa yang telah menghancurkan Jepang dengan begitu mudah. Kekuatan dan kerjasama mereka terlihat sangat luar biasa, membalikan keadaan yang sebelumnya penuh dengan keputusasaan. Sementara itu, tepatnya di tempat lain, para hunter sedang membicarakan tentang keberangkatan Sung Jinwoo ke Jepang. Salah satu dari mereka menyatakan keheranannya, bagaimana mungkin Sung Jinwoo berani ke Jepang, padahal kekuatannya belum ditingkatkan oleh Nona Selna. Mereka menganggap Sung Jinwoo terlalu meremehkan ancaman para raksasa. Beberapa hunter bahkan menanggapi Jinwoo terlalu percaya diri hanya karena pernah mengalahkan monster serangga di Pulau Jeju. Mereka mulai membuat taruhan. Ada yang bertaruh dengan item langka bahwa Sung Jinwoo akan kalah dalam 1 hari, dan ada yang bahkan mempertaruhkan rumahnya kalau Sung Jinwoo gagal dalam 2 hari. Namun, dari belakang mereka, suara berat Thomas Andre terdengar. "Apa kalian yakin?" ucapnya. Dengan percaya diri, Thomas Andre mempertaruhkan guilnya sendiri untuk kemenangan Sung Jinwoo. Ia mengingatkan mereka bahwa seharusnya mereka lebih khawatir tentang gerbang raksasa yang muncul di Amerika, gerbang yang sama seperti yang ada di Jepang. Tapi para hunter lain malah tampak tidak peduli dan memilih untuk pergi begitu saja. Thomas Andre hanya tersenyum kecil lalu bergumam, "Mungkin aku akan lebih bersenang-senang kalau ikut ke Jepang, karena aku yakin monster yang keluar dari gerbang di sana akan jauh lebih kuat daripada yang akan muncul di Amerika." Kembali ke Jepang, para raksasa mulai diserbu oleh Shadow Army milik Sung Jinwoo. Pasukan semut mengerubungi tubuh raksasa dengan ganas, mengoyak mereka tanpa ampun. Igris, sang ksatria bayangan, sibuk menyelamatkan para penduduk Jepang, membawa mereka menjauh dari zona bahaya. Sementara itu, pasukan bayangan lainnya menghadapi para raksasa satu persatu, menghentikan mereka sebelum bisa keluar lebih jauh dari gerbang. Di tengah pertempuran, Jinwoo sempat merasa khawatir, terutama pada Iron, salah satu shadownya yang dikenal emosional. Namun, kekhawatiran itu sirna saat melihat Iron mampu mengendalikan dirinya. Jinwoo tersenyum bangga, level Iron telah naik dan sekarang dia bisa berpikir lebih tenang di tengah pertempuran. Tak lama kemudian, seorang tentara mendekat dan mengucapkan terima kasih kepada Sung Jinwoo. Dengan rendah hati, Jinwoo justru memberikan pujian balik, menghormati keberanian tentara itu yang bertahan demi rakyatnya. Sung Jinwoo kemudian menyerahkan tentara tersebut kepada Jinho karena ia adalah warga terakhir yang tersisa di lokasi itu. Tanpa ragu, Jinho segera mengantarkannya ke tempat evakuasi. Setelah semua warga selamat, ekspresi Jinwoo berubah. Matanya menunjukkan keseriusan penuh. Ia tahu ini belum selesai. Dengan tenang, Sung Jinwoo mulai membangkitkan para raksasa yang sebelumnya telah dikalahkan oleh pasukannya. Satu persatu, tubuh-tubuh besar itu dibangkitkan kembali, kini sebagai bagian dari pasukan Shadow-nya. Di sisi lain, Matsumoto terkejut saat menerima kabar bahwa beberapa wilayah di Jepang telah berhasil direbut kembali dari tangan para raksasa. Rasa kagumnya semakin dalam saat ia mengingat pertemuan dengan Gogunhe. Saat itu Gogunhe dengan tegas menolak tawaran Matsumoto untuk meminta bantuan dari negaranya. Kini Matsumoto menyadari kekuatan Jinwoo benar-benar di luar nalar dan apa yang ia lakukan murni berdasarkan keinginannya sendiri.
bukan karena tekanan, bukan karena permintaan siapapun. Setelah berhasil membangkitkan banyak raksasa yang telah dikalahkannya, Jinwoo memutuskan untuk menamai mereka dengan angka karena jumlahnya terlalu banyak untuk diingat satu persatu. Melihat situasi mulai terkendali, Jinwoo menyarankan agar mereka beristirahat sejenak. Namun, Jinwoo hanya tersenyum dan berkata, "Kamu duluan saja." Baginya, ini semua masih terlalu mudah dan ia yakin pertarungan yang sebenarnya masih belum dimulai. Sementara itu, pasukan bayangan milik Jinwoo mulai menyebar, membantu para hunter yang masih tersisa dalam pertempuran. Bersama-sama, mereka menghadapi para raksasa yang masih terus keluar dari dalam gerbang. Namun, situasi kembali memburuk. Di tengah kekacauan itu, gerbang-gerbang kecil lainnya mulai bermunculan di sekitar lokasi. Ini menambah tekanan kepada para hunter dan pasukan Shadow karena ancaman datang dari berbagai arah dan pertempuran baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Sung Jinwoo dan Jinho kemudian bergerak menuju lokasi yang lebih dekat dengan gerbang merah. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Hanekawa. Dengan wajah serius, Hanekawa menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di Jepang sudah tak bisa diprediksi lagi. Banyak kota hancur dan jumlah korban terus bertambah. Bahkan, sejumlah hunter kelas atas telah gugur dalam raid kali ini, termasuk Yuri Orlov, hunter dari Rusia. Ia juga menyampaikan kabar mengkhawatirkan. Beberapa raksasa terlihat mulai bergerak melewati lautan menuju ke arah Cina. Namun, di balik situasi genting itu, Hanekawa mengucapkan terima kasih. Ia tahu, tanpa bantuan Sung Jinwoo, mustahil Jepang bisa mulai direbut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh para raksasa. Mendengar semua itu, Jinwoo menegaskan keputusannya. Ia akan menghabisi Legia. Dalam pikirannya, ia teringat sesuatu. Pemandangan kehancuran seperti ini terasa familiar. Ia pernah melihatnya di dalam kastil iblis. Ingatan itu membawanya kembali pada sosok arsitek yang bisa melihat masa depan. Tapi Sung Jinwoo segera mengusir pikiran itu dan kembali fokus kepada pertempuran yang belum selesai. Hanekawa yang melihat keseriusan Sung Jinwoo bertanya, "Apa para hunter lain belum bisa bergabung dengan kita?" Sung Jinwoo menjawab, "Mereka semua sudah sampai." Tiba-tiba dari segala penjuru, pasukan bayangan yang sebelumnya tersebar kembali ke sisi Sung Jinwoo. Mereka berkumpul satu persatu, barisan kekuatan kegelapan yang telah menaklukkan puluhan raksasa. Lalu dari arah langit, sosok bayangan Beru muncul. Ia menundukkan kepalanya di hadapan Sung Jinwoo, menunjukkan rasa hormat. Pemandangan itu membuat Hanekawa dan Jinho terdiam, terkejut oleh kekuatan luar biasa yang kini berdiri tepat di depan mereka. Sung Jinwoo lalu menoleh pada Jinho dan berkata bahwa Hanekawa menjauh dari sini. Ia tahu pertempuran yang akan terjadi bukanlah sesuatu yang bisa disaksikan oleh sembarangan orang. Sebelum melancarkan serangan, Jinwoo memuji pasukan bayangannya. Mereka telah berhasil mengalahkan banyak raksasa dan menunjukkan kekuatan luar biasa. Namun, lawan kali ini bukan sembarangan musuh. Sung Jinwoo pun mengerahkan pasukannya untuk menuju menghadapi Legia, raksasa terakhir yang berdiri diam di depan gerbang raksasa seperti penjaga akhir. Tanpa banyak bicara, para Shadow langsung menyerbu ke arah Legia. Namun, tepat saat mereka mendekat, Legia akhirnya bergerak dengan satu tebasan yang menghantam udara. Ia menghancurkan ratusan pasukan bayangan dalam sekejap. Serangan itu begitu kuat hingga tanah di sekitarnya retak dan udara bergetar. Legia yang awalnya tampak tenang mulai menyadari kekuatan Sung Jinwoo sangat besar, bahkan sempat terlintas di pikirannya untuk mundur dari pertarungan. Namun, ia mengurungkan niatnya. Tidak, pikirnya, aku akan mengalahkannya di sini. Pertarungan pun berlanjut. Legia mulai menyerang satu persatu pasukan bayangan milik Sung Jinwoo dengan kekuatan brutal. Para semut dari pasukan Shadow berusaha mengerubungi kakinya, menyerangnya dari bawah. Melihat situasi mulai tak terkendali, Beru yang berada di sisi Sung Jinwoo mulai gelisah. Aura panas dari tubuhnya mulai muncul. Ia siap terjun ke medan tempur, tapi Jinwoo mengangkat tangannya dan menahannya. Belum saatnya. Di dalam hatinya, Sung Jinwoo tahu ini tidak mudah. Mana miliknya mulai terkuras habis. Satu persatu pasukan bayangan menghilang. Namun yang membuatnya lebih gelisah adalah kenyataan bahwa sampai saat ini kelemahan Legia masih belum terlihat. Jinwoo melihat bahwa Legia tampak percaya diri. Tubuhnya diselimuti aura yang menyerupai jirah, seolah tak bisa disentuh. Tanpa membuang waktu, Sung Jinwoo langsung memerintahkan Igris, Beru, dan Kaisel untuk menyerang. Beru melesat lebih dulu, diikuti oleh Kaisel dan Igris yang segera memberikan serangan bertubi-tubi. Tekanan yang mereka berikan membuat Legia terdesak dan kehilangan keseimbangan. Melihat celah dalam pertahanan Legia, Jinwoo pun menyadari kelemahannya, yaitu matanya. Ia segera menggunakan skill miliknya dan mengincar wajah Legia. Beru, Igris, dan Kaisel langsung ikut menyerang ke arah yang sama. Setelah memahami titik lemahnya, di sisi lain, Hanekawa yang menyaksikan pertarungan itu berkomentar bahwa ini bukan pertarungan antara manusia dan monster, melainkan antara makhluk-makhluk luar biasa yang kekuatannya sudah melampaui batas.
Sung Jinwoo kemudian mengaktifkan skill Violence Slash dan mengarahkannya langsung ke mata Legia. Setelah itu, ia memberikan instruksi kepada Beru untuk masuk. Tanpa ragu, Beru menyusup ke dalam tubuh Legia dan menghancurkan bagian dalamnya dari dalam.